Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan bahas beberapa nomor soal deret angka asli yang muncul di tes SKD CPNS 2021. Jadi dengan soal-soal deret angka ini teman-teman bisa memprediksi kira-kira seperti apa model soal deret angka yang akan muncul di SKD CPNS 2023 nantinya ya. Oke, langsung saja. Untuk deret yang pertama, diketahui deret angka 32, 8, 48 dan seterusnya sampai 27, kemudian kita diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya. Oke, jadi seperti biasa kita harus cari kira-kira pola yang cocok seperti apa ya. Kalau kita perhatikan angkanya, dari 32 ke 8 itu cukup kita bagi 4. Nah, kemudian 48 ke 12 juga kita bagi 4. 72 ke 18 itu bagi 4 juga. 108 ke 27 itu sama polanya bagi 4 juga. Berarti nanti bilangan yang di sini itu kita harus bagi 4 juga gitu ya. Nah, jadi sebelum menjawab kita lihat pola yang lainnya nih. 8 ke 48 ternyata dikali 6 dan di sini juga polanya sama teman-teman ya, kali 6. Ini juga kali 6 berarti 27 juga dikali 6 untuk mendapatkan bilangan pertama yang kita cari gitu ya. Nah, berarti udah ketemu ya teman-teman ya. Untuk menentukan bilangan yang pertama ini, maka 27-nya harus kita kali dengan 6. 27 dikali dengan 6 nanti dapatnya 162 gitu ya. Oke, 162 itu ada di option alpha, Charlie maupun error. Nah, selanjutnya untuk bilangan yang kedua yang kita cari, maka 162 itu harus kita bagi dengan 4. Jadi 162 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 40,5. Ada di option alpha. Maka jawabannya benar adalah alpha. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Deret angka 1,5,30 dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan dari angka-angkanya, ini dari 1 ke 5 itu kita kali dengan 5. Kemudian 5 ke 30 kita kali 6. Kemudian di sini kita kali 7. Berarti kalau kita perhatikan polanya ini perkalian naik ya. Kali 5, kali 6, kali 7 pasti di sini nanti kali 8 ya. Ini dikali 9 benar. Lalu untuk menentukan bilangan pertama yang kita cari, kita harus kali dengan 10. Dan bilangan kedua yang kita cari harus kita kali dengan 11 ya, biar polanya teratur nih. Nah, berarti kita bisa temukan bilangan pertama yang kita cari 15.120 ini kita kali 10. Nah, kalau kita kali 10 ya otomatis jawabannya 151.200. Ada di option alpha, Charlie maupun error gitu ya. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan bilangan kedua yang kita cari ya. 151.200 ini tinggal kita kali dengan 11. Nah, kalau kita kali dengan 11 nanti kita akan dapat 1.663.200. Ada di option error. Maka jawaban yang tepat untuk deret ini adalah error. Yang penting di sini adalah teman-teman paham seperti apa pola yang cocok untuk deret tersebut. Masalah perhitungan atau perkaliannya saya yakin teman-teman sudah bisa semua ya. Gak ada masalah. Oke teman-teman sekalian, di soal deret berikutnya di sini disediakan 1,1,264, 120, 720 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan dari polanya ini cukup simpel ya teman-teman ya. Dari 1 ke 1 itu ya tentunya kali 1 ya. Kemudian dari 1 ke 2 kali 2, 2 ke 6 kita kali 3,
6 ke 24 kita kali 4, jadi polanya udah kelihatan teman-teman ya. Oke, polanya itu perkalian naik ya. Nah, sehingga di sini nanti tinggal kita kali 7, lalu terakhir kita kali dengan 8. Nah, untuk menentukan bilangan pertama yang kita cari, maka 720 ini kita kali 7. Oke. Kalau 720 ini kita kali 7, nanti kita akan peroleh 5040 gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan bilangan kedua yang kita cari, nanti 5040 ini kita kali dengan 8. Jadi 5040 kalau kita kali 8, nanti kita akan peroleh 40.320. Ada di option Charlie, maka jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, next untuk soal berikutnya. 3,12,48 dan seterusnya, kemudian diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya ya. Jadi kalau kita perhatikan angka-angkanya teman-teman ya, 3 ke 12 itu kita kali 4 ya. 12 ke 48 juga polanya kali 4. 48 ke 192 operasinya juga kali 4. Berarti udah ketebak ya teman-teman ya. Semuanya menggunakan operasi perkalian 4 ya. Perkalian 4. Berarti untuk menentukan bilangan pertama yang kita cari, kita kali 4 juga gitu ya. Nah, begitupun dengan bilangan kedua yang kita cari, nanti juga kita akan kali 4. Oke, berarti sekarang tinggal kita kali 4 ya, 12.288. Nanti kita akan dapat hasilnya adalah 49.152 ya. Ada di option Bravo. Oke, berarti udah jelas jawabannya adalah Bravo gitu ya, karena cuman Bravo yang bilang pertamanya 49.152. Oke, jadi untuk tips aja buat teman-teman, jadi kalau misalkan kita udah dapat bilangan pertamanya dan kemudian cuma satu-satunya option yang sama persis dengan hasil perkaliannya, maka kita tidak perlu lagi cari bilangan keduanya untuk mengefisienkan waktu ya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, kita ke soal berikutnya ya. Jadi untuk deret ini 9,180,27 dan seterusnya, kita diminta untuk menentukan bilangan dua bilangan selanjutnya ya. Nah, kalau kita perhatikan dari deret angkanya teman-teman sekalian, ini ada dua operasi ya. Jadi 9 ke 27 itu kita kali 3, 27 ke 81 kita kali 3, 81 ke 243 juga kita kali 3 ya. Jadi ada dua kelompok nih teman-teman ya. Nah, selanjutnya berarti untuk menentukan bilangan kedua yang kita cari juga akan dikali 3 nantinya ya. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua 180 ke 324 itu ternyata kita kali 3 juga nih teman-teman ya. 324 ke 972 juga kita kali 3. Berarti untuk menentukan bilangan pertama yang kita cari, kita kali 3 juga gitu ya. Jadi ada dua kelompok tapi operasinya sama nih teman-teman. Nah, berarti sekarang tinggal kita hitung ya. Oke. Jadi untuk menentukan bilangan pertama yang kita cari, tinggal kita kali 3, 972 dengan 3-nya ya. Saya ulang, 972 kita kali 3, nanti kita akan dapat 2916 ya. Berarti ada di option Bravo maupun Charlie gitu. Nah, selanjutnya kita cari bilangan kedua ya yang kita cari nih. Nah, berarti nanti tinggal kita kali 3 243-nya. Kalau 243-nya kita kali 3, nanti kita akan peroleh 729. Oke. 729 ini ada di option Charlie. Maka jawaban yang benar untuk deret ini adalah Charlie. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk deret ini pola pengerjaannya itu agak berbeda dengan soal sebelumnya ya. Karena kalau kita perhatikan dari angka-angkanya ini,
Ternyata untuk memperoleh bilangan selanjutnya itu kita harus menjumlahkan beberapa bilangan sebelumnya ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Jadi 24 ini kita bisa peroleh dari penjumlahan 3 bilangan, dari 3 bilangan sebelumnya. 4 tambah 7 11 tambah 13 dapatnya 24 gitu ya. Oke. Jadi menjumlahkan 3 bilangan sebelumnya. Nah, begitupun jika ingin mendapatkan angka 13, kita harus jumlahkan bilangan ini 2, 4, dan 7. Jumlahkan 3 bilangan sebelumnya. Makanya nanti kita dapat di sini 13 nih teman-teman. Kalau kita mau cari angka 7 ini diperoleh dari penjumlahan 3 bilangan sebelumnya juga nih. 1 tambah 2 tambah 4 hasilnya adalah 7. Begitupun dengan 4. 4 itu didapat dari penjumlahan 3 bilangan sebelumnya. Sehingga di sini juga kita dapat 4. Nah, sekarang kalau kita mau tentukan bilangan pertama yang kita cari, kita harus jumlahkan 3 bilangan sebelumnya. Oke. 7 tambah 13, 20 tambah 24 dapatnya 44. Maka bilangan pertamanya yang kita cari adalah 44. Nah, ternyata ada di option error. Satu-satunya yang 44 bilangan pertama yang kita cari adalah error. Maka jawabannya pasti option E. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung bilangan kedua yang kita cari karena ini lagi-lagi persoalan efisiensi waktu ya. Oke, seperti itu teman-teman sekalian.